Bab 1239. Aku tahu di mana keberadaan mata air suci. Meskipun Erik ingin melarikan diri, iblis monster itu pastilah tidak akan membiarkannya begitu saja. Erik merasa begitu tidak berdaya. Dia lalu mengeluarkan pedang Kingtong dan cahaya yang terpantul dari pedang itu terlihat begitu jelas. Jurus 13 tebasan, tebasan ke-10. Kata Erik dengan suara yang pelan. Ujung pedang tersebut mulai mengeluarkan cahaya yang menembus langit. Langit yang awalnya telah gelap itu kembali menjadi terang dan sinar dari pedang itu bagaikan cahaya matahari yang berhasil menembus kegelapan. Brak! Sinar dari pedang itu mulai mengarah ke iblis monster tersebut dan iblis monster itu meraung dengan keras sambil berlari ke arah sinar tersebut. Wanita itu terbengong setelah melihat semua ini. Bahkan iblis monster yang sedang mengejar wanita itu pun terhenti melihat hal ini. Sinar pedang melawan energi api dari tubuh monster tersebut. Iblis monster itu pun berteriak kesakitan setelah tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Oh! Salah satu iblis monster lainnya mulai meraung dan hendak melarikan diri. Meskipun tahap fase iblis monster itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Erik, namun ia tetap saja merasa takut setelah melihat kawanannya mati ditebas oleh Erik. Namun, sebelum iblis monster itu melarikan diri, Erik sudah melangkah lebih awal dan tiba di depan iblis monster tersebut. Pedang Kingtong yang saat ini dibalut oleh api keabadian super itu pun langsung mendarat di tubuh iblis monster tersebut dan monster itu pun terbakar hingga menjadi abu. Dalam waktu yang singkat, dua monster yang telah mencapai tahap pertama fase distraksi itu pun musnah. Erik mengangkat tangannya dan meraih dua sumber energi yang berasal dari dua monster tersebut. Setelah itu, Erik pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Tunggu sebentar. Saat ini, wanita itu pun berteriak ke arah Erik. Erik tidak menghiraukannya dan terus berjalan. Hei, kamu sangatlah tidak sopan. Aku sedang memanggilmu. Wanita itu pun mengejarnya dan kembali berkata, tujuanmu datang ke wilayah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan tubuhmu kan? Aku memiliki informasi tentang air mata suci, apakah kamu tidak ingin mengetahuinya? Air mata suci. Erik menghentikan langkah kakinya dan menatap ke arah wanita tersebut. Erik tidaklah merasa asing dengan kata air mata suci ini dan di dalam wilayah rahasia ini, harta karun yang paling berharga adalah air mata suci yang dikatakan oleh wanita itu. Air mata suci bagaikan senjata dewa yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkatan kultivasi dan juga dapat digunakan untuk memurnikan obat. Air mata suci ini bahkan mampu menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Jika keberadaan air mata suci itu tersebar, maka para kultivator yang telah mencapai tahap akhir fase distraksi pastilah akan datang untuk merebut air mata suci tersebut. Dan air mata suci itu hanya ada di dalam wilayah rahasia ini. Dulunya Kelvin Song pernah mengalami peningkatan sebanyak 3 tahap hanya dalam satu malam karena ia berhasil menemukan air mata suci tersebut. Air mata suci bukanlah seperti cairan pada umumnya, melainkan merupakan cairan energi yang sangatlah murni. Dulunya, pada medan perang terdapat begitu banyak sumber energi dan sumber-sumber energi tersebut tersebar luas di atas udara. Namun pada akhirnya, wilayah rahasia ini disegel oleh kultivator dan menyebabkan sumber energi tersebut tidak mampu menyebar keluar dari wilayah rahasia ini. Dan juga terdapat begitu banyak kondisi yang tidak diketahui oleh para kultivator. Sumber energi tersebut mulai membeku dan berubah menjadi cairan energi. Bahkan ada beberapa sumber energi yang mengeras dan membentuk fragmen energi yang murni. Ketika sumber energi tersebut digunakan, maka sumber energi itu akan berubah menjadi pancuran air yang sangat tinggi. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki fragmen energi tersebut pastilah akan merubah fragmen itu menjadi pancuran air mata suci. Tidak salah, aku tahu di mana air mata suci itu berada.
Wanita itu menganggukkan kepalanya dan kembali berkata, "Kamu telah menyelamatkan nyawaku dan aku akan memberitahu keberadaan air mata suci kepadamu sebagai tanda terima kasihku." Erik mengedipkan matanya sambil menatap wanita itu dengan serius. Wanita yang ada di depannya itu tidaklah tua dan penampilannya terlihat begitu cantik. Kedua matanya yang besar itu sangatlah menarik perhatian orang lain dan energi yang ada pada tubuhnya terasa begitu penuh misteri. "Kenapa kamu bisa mengetahui keberadaan air mata suci itu? Mengapa kamu tidak pergi sendiri dan malah memberitahu hal ini padaku?" tanya Erik. "Aku tentunya memiliki tujuan sendiri. Lagi pula fragmen mata air suci di tempat itu bukanlah termasuk fragmen level atas dan aku tidak mampu melawan para iblis monster yang ada di tempat itu," kata wanita itu dengan tidak berdaya. "Aku tidak mampu pergi ke area itu sendirian, karena aku tidak memiliki kemampuan yang cukup. Aku membagi informasi ini kepadamu karena aku merasa kalau kamu adalah orang baik yang memiliki kemampuan lumayan kuat. Bagaimana? Jika kamu bisa mengalahkan iblis monster yang ada di tempat itu, maka aku akan membagi setengah dari air mata suci yang kita dapatkan nanti," kata wanita itu sambil mengedipkan kedua matanya yang besar itu. Melihat Erik yang tidak berbicara, wanita itu pun menghampirinya dan memberanikan diri itu meraih lengan Erik. "Apakah orang yang lemah seperti diriku bisa melukai kamu?" kata wanita itu dengan tidak berdaya. "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Erik pun memilih untuk pergi bersamanya karena ia masih memiliki sedikit waktu luang. "Baiklah, ikuti aku." Wanita itu terlihat sangatlah senang dan ia pun menyuruh Erik untuk mengikutinya. "Apakah kamu tahu, meskipun fragmen mata air suci di wilayah ini sangatlah sedikit, namun fragmen tersebut memanglah benar adanya dan begitu banyak orang yang sedang mencari fragmen tersebut. Jika kita tidak segera ke sana, maka semua fragmen itu pastilah akan diambil oleh orang lain." "Oh iya, dari partai mana kamu berasal? Kamu terlihat begitu hebat dan tidak terlihat seperti kultivator pada umumnya." Wanita itu terus berbicara sepanjang perjalanan, hanya saja Erik tidak begitu menghiraukannya. Sebenarnya cara terbaik mendapatkan fragmen mata air suci itu adalah dengan mengisapnya secara langsung. Fragmen mata air suci ini mampu meningkatkan kemampuanmu dengan cepat dan tidak ada efek samping apapun dari fragmen tersebut. Kamu bahkan bisa langsung mencapai tahap ke-9 dalam fase keilahian jika kamu menghisap fragmen tersebut. Sambil mengatakan itu, wanita tersebut pun menunjuk ke arah salah satu pohon yang menjulang tinggi. "Kita sudah tiba, fragmen tersebut ada di depan sana." Erik pun menatap ke arah yang ditunjuk oleh wanita tersebut dan ia hanya melihat tanah kosong yang begitu luas. Di tengah tanah kosong itu terlihat sebuah fragmen yang ukurannya sebesar telapak tangan manusia. Dan di tengah fragmen itu terlihat sejumlah cairan hijau yang terus mengalir. "Itu benar merupakan fragmen mata air suci," kata Erik setelah merasakan energi dari fragmen tersebut melalui kerohaniannya. Fragmen yang terlihat saat ini sangatlah berbeda dengan yang dikatakan oleh Winner waktu itu. Winner berkata kalau ukuran fragmen mata air suci yang sebenarnya adalah sebesar tubuh manusia pada umumnya. Jika fragmen raksasa itu benar ada, Erik juga tidak berani menggapainya. Erik merasa kalau fragmen kecil seperti ini lebih baik karena ia dapat menghisapnya secara langsung tanpa harus menarik perhatian orang lain. Setelah itu, Erik pun mengalihkan pandangannya ke arah sekelilingnya. Di sekitar fragmen tersebut terlihat seekor piton raksasa sedang menjalar di tempat tersebut. Sisik pada tubuh piton tersebut menyebarkan energi yang begitu menakutkan. Pada tubuh piton raksasa itu juga terlihat dua benjolan yang merupakan tanda kalau piton itu akan segera berubah. "Bagaimana? Apakah kamu mampu melawannya?" tanya wanita itu. "Tentu saja bisa. Piton itu hanya memiliki kemampuan tahap pertama dalam fase distraksi. Namun, mengapa kamu begitu yakin kalau aku akan membantumu?"
Tanya Erik sambil menatap wanita itu. Aku tidak memiliki pilihan lain saat ini, kata wanita itu dengan wajah yang tenang. Erik tersenyum dan tidak lagi berkata apapun. Dia lalu mengeluarkan pedang Kingtong dan terbang ke arah ular tersebut. Ketika Erik mengeluarkan energinya, ular raksasa itu juga menyadari keberadaan Erik. Kedua matanya terlihat begitu dingin dan dia mulai menjalar ke arah Erik. Sebelum Erik mendekatinya, ular raksasa itu memuntahkan sejumlah asap beracun. Asap beracun ini sangatlah berbahaya, bahkan tempat itu juga hancur karena efek dari asap beracun tersebut. Seluruh tanaman yang ada di sekitar mereka mulai layu dan mengering menjadi butiran debu. Bayangan tubuh Erik seketika menghilang dari tengah asap beracun tersebut dan ia kembali muncul seperti meteor yang jatuh dari atas langit. Di saat yang bersamaan, dia pun membelah tubuh ular raksasa itu menggunakan pedangnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.